Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yosua pasal 7 ayat 16 sampai 21. Kali ini agak panjang pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, keesokan harinya, bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku. Maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Ahan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Sahabat Kristus, suatu hari saya mencium bau yang anyir atau amis dan busuk sekali di toko tempat usaha saya. Bau ini begitu menyengat. Saya berusaha mencari tahu bau apakah itu. Saya menduga bau dari bangkai tikus, ternyata tidak ada. Semakin mendekat, saya mendapati bau itu berasal dari kumpulan telur yang terpajang di rak toko. Saya buka satu persatu bungkusan telur tersebut. Bungkusan pertama aman. Bungkusan kedua tidak ada masalah. Namun pada bungkusan ketiga, ada 2 telur yang mengeluarkan bau dengan kondisi telur sudah berair. Rupanya bau busuk tersebut berasal dari telur yang sudah membusuk ini. Saya pun membuang 2 telur tersebut, dan selanjutnya tidak ada lagi bau yang menyengat di toko kami. Dalam bacaan firman Tuhan di atas, ada seseorang yang berbuat dosa di hadapan Tuhan dan bangsa Israel. Menarik sekali cara mengetahui perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang itu dengan menghadapkan pada Tuhan suku demi suku, semacam diseleksi langsung oleh Tuhan, suku demi suku. Lalu didapati kaum demi kaum. Setelah didapati satu kaum, lalu keluarga demi keluarga. Setelah itu orang per orang. Didapatilah nama Akan. Dia mencuri, mengambil, dan menyimpan barang-barang yang seharusnya dimusnahkan. Saya menduga Tuhan memiliki penciuman yang tajam dalam seleksi tersebut. Melalui Yosua yang memimpin seleksi, bau dosa itu menyengat di penciuman Tuhan. Bahkan meskipun barang yang menjadi simpanan itu ada di bagian tanah yang paling bawah sekalipun, Tuhan mampu mencium adanya dosa yang tersembunyi dan terselubung. Kalau sudah tercium di hadapan Tuhan, masa kita berani menghindar dan menyembunyikan diri? Hari ini, melalui sharing firman Tuhan yang sederhana ini, mari kita koreksi diri kita. Adakah dosa yang tersembunyi, terselubung, dan tersimpan yang belum kita akui di hadapan Tuhan? Bisa jadi dosa itu masih berupa pikiran. Kita merancangkan kejahatan, kita curiga pada orang lain, kita mudah berprasangka jahat pada orang lain, atau kita memiliki pikiran yang mesum, cabul, dan tidak kudus. Bisa jadi dosa itu masih ada di dalam hati kita. Perasaan dendam, pahit, kecewa masih tersimpan dalam hati. Kita memiliki perasaan yang salah pada orang lain, menginginkan perempuan atau laki-laki lain jadi milik kita. Bisa jadi ada perasaan iri hati,
membangkang, atau memberontak yang tertuang dalam hati kita. Demikian juga motivasi-motivasi terselubung yang bisa jadi ada dalam hati kita. Pelayanan ingin mengejar pengakuan manusia, pelayanan ingin mendapatkan uang atau imbalan tertentu, dan sebagainya. Sahabat Kristus, saatnya kita beres-beres di hadapan Tuhan. Bau dosa akan tercium dengan kuat di penciuman Tuhan. Adakah kita mau menghindar atau kita mau mengakuinya? Adakah kita mau minta ampun atau kita mencari ribuan alasan? Jangan sampai bau dosa itu tercium oleh orang lain dan kita menjadi malu. Kalau memang kita menyadarinya, buka diri dan selesaikan di hadapan Tuhan. Dalam kesetiaannya, Dia adalah Tuhan yang adil dan mau mengampuni kita dari segala kejahatan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan yang boleh kami terima pada pagi hari ini, yang menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, dan mengarahkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh berjalan seturut dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami menyimpan dosa, kami melakukan dosa-dosa yang tersembunyi, sekalipun itu dalam pikiran kami, sekalipun itu dalam perasaan kami, bahkan kami melakukannya tanpa orang lain tahu, kami berbuat tanpa orang lain melihat. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini kalau ada bau dosa itu Tuhan di dalam hati dan kehidupan kami saat ini mengakui, dan biarlah anak-anak-Mu yang mendengar rekaman ini boleh terbuka, mengakui di hadapan Tuhan, tidak lagi berbelat-belit, tidak lagi berbelok-belok, tapi berkata, Tuhan, ini kesalahan dan dosa saya, karena Tuhan ampuni. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menyingkapkan segala sesuatunya. Biarlah kami boleh tampil menjadi pribadi yang terbuka, dan Tuhan pun akan mengampuni setiap kesalahan dan dosa dan kejahatan kami. Kami akan melangkah sepanjang hari ini, kiranya kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, keajaiban Tuhan kami alami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat, penciuman Tuhan itu tajam terhadap dosa kita. Bau dosa kita akan tercium kuat di hadapan Tuhan. Buat apa kita sembunyikan? Akui saja. Salam dari saya Oki Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.